Terima kasih juga Julius, kau membongkar kebusukan Donitan yang mengatakan orang ini mu'alaf. Dan si Umar bilang mu'alaf setelah menonton. Ternyata si Julius tidak setuju. Orang ini semua golongan penipu. Maka Julius membuka kedok mereka. Kenapa dibuka Julius? Karena dia cuannya sedikit daripada Donitan. Keinginan Julius kan yang paling hebat. Donitan itu apa? Itu sampah. Baru kemarin sore. Pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah judul Julius membongkar kebusukan Donitan. Saya pun tidak tahu kenapa si Julius membongkar kebusukan Donitan. Ya, minum dulu, minum. Ya. Ternyata kebusukan demi kebusukan ada di dalam diri Donitan. Memang dari nenek moyang mereka ya. Muslim-muslim ini memang busuk semua ya. Suka bohong, suka nipu. Biar kelihatan asli, pura-pura dibuatlah silsilah dirinya sendiri dia nggak tahu, ya kan? Tapi cerita bisa dia tahu silsilah ya. Oke, sekarang ini kok masih ini sih? Tunggu dulu. Ini sudah selesai. Mana dia tadi? Oh. Salah, sorry ya. Ini yang benar. Oke. Nah, sekarang saya akan memutarkan sebuah video. Ya, video ini akan kita tonton dulu ya. Bagaimana pengakuan Julius Setiadi yang tidak senang dengan kebohongan daripada Donitan. Ya, ini dia kawan. Ntar ya. Saya ambil dari Domba Suci ya. Domba Suci ini kan cepat informasi kepada dia ya. Cepat di capture dia. Ini. Ya, ini suara Julius dari channelnya ini Jadi Setiadi. Kita lihat dulu ya. Kak Liana Rusti itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusti itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang. Itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan. Dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya. Selamat malam. Dan selamat berjumpa kembali. Nah, kawan-kawan, itulah pengakuan jujur daripada Julius Setiadi. Saya jujur aja mengatakan, dia itu sudah Islam setahun yang lalu. Paling kita nggak tahu ya. Semua pemirsa yang ada di seluruh dunia tidak tahu bahwa wanita yang disyahadatkan oleh si Donitan itu sudah Islam kian. Saya heran melihat orang ini. Apa beda syahadat dengan bertobat? Ya, memanglah kalau mu'alaf ini tidak ada keistimewaan bagi mereka. Mereka ini dianggap seperti capnya memang mu'alaf terus, tidak akan bisa berubah. Dia sudah mu'alaf, tidak diterima jadi Islam, tetap ada di jidatnya mu'alaf. Sesudah itu dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dimu'alafkan lagi. Nanti nggak menjalankan lagi dimu'alafkan, 100 kali mu'alaf bisa kawan. Ya. Nah, yang lucunya dari semua itu apa? Bagaimana dengan orang yang lahirnya Islam? Dia juga ada melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, semuanya. Yang itu melawan syariat Islam. Kenapa mereka tidak dimualafkan lagi? Karena mereka dari kecil sudah Islam. Paham ya? Kalau mualaf ini dari kecil mereka belum Islam. Dan mereka sampai kapanpun tidak diterima Islam. Karena kata mualaf itu adalah orang yang hijrah. Kan begitu ya? Mualaf sih banyak definisinya ya. Tapi yang kalau untuk hal ini adalah orang yang mengikut Allah SWT dan Rasulnya, ya, bukan kembali. Kalau kembali itu orang Islam yang murtad, kembali lagi menjadi mualaf. Kalau ini enggak, dia tidak pernah menyembah Allah SWT dan tidak pernah mengikuti Rasul, katakanlah dia syirik, musyrik, kemudian mengikut jadi pengikut Nabi Muhammad dan menyembah Allah SWT. Itulah mualaf kawan. Nah, makanya mualaf ini, ketika dia belum menerima syariat Islam harus dimualafkan lagi kata si Julius tadi kan. Nanti dia melakukan misalnya perzinahan dimualafkan lagi.
Dia melakukan pencurian dimualafkan lagi. Dia bersaksi dusta dimualafkan lagi. Bisa-bisa orang ini 1.000.000 kali mualaf. Sama dengan Donditan. Siapa bilang Donditan itu melaksanakan seluruh syariat Islam? Belum tentu. Pasti ada yang bolong. Contoh puasa. Tanya dia, kau puasa enggak? Puasa. Ada bolong enggak? Pasti ada. Oh enggak ada, oke. Kau sholat enggak? Sholat. Kau bolong ada enggak? Bolong enggak sholat? Ada. Mana ada orang di muka bumi belum pernah saya tanya. Siapa di antara kalian yang sholat tidak pernah bolong? Seumur hidupnya enggak ada. Siapa di antara kalian yang puasa enggak pernah bolong seumur hidupnya? Enggak ada. Ya. Jadi mereka itu pun harus dimualafkan lagi dong. Tidak, karena mereka dari kecil Islam. Mualaf ini kan dianggap apa ya? Orang-orang makanya dicap terus, tidak dikasih Muslim, dia tidak dikasih Islam. Makanya di dalam satu video pendeknya si Donditan tidak senang dipanggil mualaf ya. Masa sampai mati aku dibilang mualaf? Memang itu hukumnya. Tidaklah lantas dikatakan dia dari lahir Islam, tidak. Cap itu memang ada dan itu tidak bisa dicabut dan tidak bisa diambil ya. Itu tetap melekat ya, karena itu memang bagian daripada persyaratan atau janji mereka ya. Jadi kawan-kawan, mu'alaf bisa dimu'alafkan kembali. Kan lucu, Islam tidak bisa dimu'alafkan. Nah ini, coba kalian cari ada nggak orang yang Islam dimu'alafkan? Tidak ada. Tapi mu'alaf karena dia warga mereka golongan kedua. Golongan pertama kan yang Islam dari lahir. Golongan kedua yang mu'alaf ini. Masih bisa dimu'alafkan lagi. Kan itu kata Julius, oh dia dulu mu'alaf itu udah setahun yang lalu. Tapi karena dia masih mau makan babi, maka dia dimu'alafkan lagi. Masanya gara-gara makan babi dimu'alafkan lagi? Padahal ayat di Al-Quran baca aja. Kalau dia lapar, dia terpaksa misalnya, kan bisa makan babi. Kita dengar dulu ini ulasannya domba sucinya. Aku ambil dari domba suci ini. Bentar ya. Islam bisa nggak dimu'alafkan? Nggak bisa kawan. Berarti apa? Mereka ini mu'alaf ini belum diterima sepenuhnya Islam. Masih mu'alaf kasus ini. Gelarnya terus mu'alaf. Kita tahu kan dari orang ini. Karena tidak pernah kita lihat Islam dimu'alafkan. Tidak ada itu. Lanjut ya. Kak Liana Rusti itu, dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan. Bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang. Itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan loh. Dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Nah, jadi Julius ini punya kebencian, iri. Julius ini kan orang paling iri sedunia kawan. Kalau kawannya sukses ber-YouTube, dia paling marah. Dulu kan marah sama saya dia. Wah, rumah anak terong dulu diketahui orang itu nggak akan jadi. Begitu jadi, mulailah dia mengrumpi ke sana kemari. Mulailah dia menghasut-hasut semua orang. Ini sampai Paul Zhang pun bisa dihasutnya. Itulah kelebihan Julius. Ya, Paul Zhang bisa dihasutnya kawan. Padahal dia benci sama Paul Zhang. Dan Paul Zhang termakan hasutan Julius. Nah ini. Sekarang dia bilang, dia itu memang sudah Islam setahun yang lalu. Dibongkarnya. Bukan Islam gara-gara menonton debat. Tidak katanya. Saya curiga. Julius tidak diajak ke Surabaya itu. Dan yang mengadakan kan yayasan lain. Yakni Geraham Mu'alaf. Kalau nggak salah saya. Atau Tauhid entah apa-apa itu. Sementara Julius APII. Asosiasi Pengocok itu. Dia nggak diajak serta. Justru yang diajak si Umar. Si Umar ini pernah mengkritisi si Zuma. Dia mengatakan apa? Zuma ini sesat. Kan dibawanya ke MUI. Tidak ada sama wudhu dengan baptis. Nggak sama. Maka Sinandar mengatakan si Umar ini adalah menyamar jadi mu'alaf. Masih ada videonya. Nggak terima Sinandar. Maka dia menantang si Umar. Sekarang si Umar malah merapat ke Dondi Setan. Dan dia naik daun, dibiayai Dondistan mulai dari kencing, sampai semua-semuanya. Kalau dulu yang membiayai si Umar ini kan Ibu Umi Dini. 15.000 pun diminta si Umar karena nggak ada uangnya. Dia kecewa. Ya. Jadi itulah yang terjadi ya kawan-kawannya. Bahwa
si Umi Dini memelihara si Umar, ternyata si Umar tidak sama Umi Dini, lari ke wanita lain. Saya masih ingat dibilang Umi Dini, kurang ajar dia tuh bang, sampai 15.000 untuk makan nasi bungkus aja dia nggak punya, kukirim katanya. Itulah, minta dia katanya. Sekarang ini kelakuan dia, memang kenapa aku bilang. Ternyata Umar itu dibiayai, maksudnya biar cepat-cepat menjadi mualaf. Ternyata dia nggak mualaf waktu itu ya, kelayu orang itu kawan. Ya. Demikian juga sekarang Julius. Keinginan Julius kan dia jadi nomor 1, mualaf nomor 1. Tetapi kalah saing dia dengan Donditan. Karena Julius tahu Donditan pun isi kepalanya nggak ada sama dengan Julius. Hanya bisa mengkompor-kompori, memanas-manasi. Tapi sialnya Julius, dia lebih dahulu tuh terjun ke dalam arena kompor mengompor. Donditan yang lebih maju, lebih terkenal. Kalau Donditan sudah terkenal, tentu cuannya banyak. Dia tampil di mana-mana. Tampil di podcast-podcast besar. Sementara Julius hanya sebatas pantatnya Donditan. Pernah dia tampil di tempatnya Donditan. Donditan kan pantatnya si Julius itu. Pantat Donditan itu Julius. Pakai topeng dia biar dibilang hebat. Mana laku yang begitu? Yang laku itu yang tampak wajah. Ya. Nah, maka sakit hatinya Julius dibongkarnya lah ini. Kita kan tidak tahu. Kita hanya tahu dia dimualafkan dan dikarang cerita sama si Umar. Dia mualaf karena mendengar debat. Julius bongkar. Tidak katanya. Kenapa Julius membongkar? Karena dia jengkel melihat orang ini pembohong semua, penipu. Julius pun menyesal jadi mu'alaf. Karena ternyata setelah dia mu'alaf isinya bohong semua. Penipu semua orang yang jelas-jelas dia dulu sudah Islam. Kok dimu'alafkan lagi? Ternyata kawan setelah kita lihat kelakuan orang ini bisa kita ambil sebuah definisi. Bahwa mu'alaf bisa dimu'alafkan. Tapi kalau Islam sejak lahir tidak bisa dimu'alafkan. Orang dia Islam sejak lahir. Kalau mu'alaf dimu'alafkan lagi bisa. Saya nggak tahu kelasnya mu'alaf ini kelas berapa ya. Kelas 2 kali ya. Lebih berhormat Syiah mungkin enggak. Ya. Ahmadiyah daripada mu'alaf ini. Buktinya mu'alaf dimu'alafkan lagi. Ada enggak Syiah memeluk agama Sunni, Islam Sunni dimu'alafkan namanya? Saya nggak tahu. Atau Ahmadiyah dimu'alafkan? Saya nggak tahu. Tapi kalau mengucap syahadat kembali bisa jadi. Tapi kalau dimu'alafkan enggak bisa kawan. Masa orang Islam dimu'alafkan? Arti mu'alafkan orang di luar Islam. Memeluk agama Islam. Tapi kalau mu'alaf dimu'alafkan lagi definisinya apa? Nenek moyang saya pun kacau kalau memikirkan hal ini. Ada nenek moyang saya Islam kawan. Dia ke Mekah. Ya. Si Tompul dari mama saya. Baru ke Mekah. Karena kaya dia katanya kan tuan tanah. Didengar-dengar dia. Kalau orang mati di Mekah masuk surga. Berangkat dia tidak pulang-pulang kawan. Mati di sana lah. Dan abangnya pulang jadi haji. Tapi anak-anaknya kembali ke Kristen semua. Nah ini kawan. Mu'alaf dimu'alafkan, saya nggak tahu definisinya apa. Islam dimu'alafkan itu belum pernah terjadi. Karena mu'alaf itu artinya apa sih? Orang yang memeluk agama Islam, memeluk agama Islam. Dia dulu non-Islam menjadi Islam, itu mu'alaf. Lah kalau Islam dimu'alafkan bagaimana? Dia sudah Islam, kok diislamkan lagi? Kan lucu. Nah, mu'alaf kenapa bisa dimu'alafkan lagi? Karena mu'alaf ini adalah golongan yang pantas dicurigai kawan. Belum 100% jadi Islam dia. Makanya sampai mati mereka akan dikatakan mu'alaf. Kan Donditan mengaku sendiri. Bok ya kasihan dengan saya. Menghibah dia kawan. Saya kalau beragama menghibah buat apa kawan? Ngapain saya jadi kelas 2 di dalam agama tersebut? Sama-sama beriman. Nah ini. Bukan saya yang bilang. Dengar aja. Jangan sebut saya mualaf lagi lah, kasihan lah saya. Masa disebut mualaf terus gitu ya. Nanti sampai masuk yang kubur masih disebut mualaf terus gitu. Kayak almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta itu ya, kasihan. Masa mualaf terus gitu. Mantan kafir gitu. Ya jangan mualaf. Ya. Jadi semua mualaf ini menurut Donditan kasihan. Ya. Kasihanlah katanya. Di sinilah kawan terkadang kita harus cerdas. Mengapa Donditan itu meminta dikasihani. Kasihanlah saya. Mokoginta juga kasihan kan sampai mati mu'alaf. Kalau saya milih agama kawan, tidak mau dikasihani. Berarti saya di situ pendatang. Berarti saya di situ orang asing kok dikasihani. Ya, terima kasih Donditan, kau sudah membuka mata batin kami bahwa kau adalah orang paling kasihan. Butuh dikasihani. Terima kasih juga Julius, kau membongkar kebusukan Donditan.
yang mengatakan orang ini mu'alaf. Dan si Umar bilang mu'alaf setelah menonton. Ternyata si Julius tidak setuju. Orang ini semua golongan penipu. Maka Julius membuka kedok mereka. Kenapa dibuka Julius? Karena dia cuannya sedikit daripada Donditan. Keinginan Julius kan yang paling hebat. Donditan itu apa? Itu sampah. Baru kemarin sore. Ternyata kelompok Donditan tidak sama dengan kelompok Zuma. Meskipun mereka ketawa ke TV tapi nggak sama. Ini punya kelompok-kelompok sendiri. Sama dengan Geraha Mu'alaf juga. Ayah Sofia juga beda lagi. Itu Mu'alaf. Ayah Sofia itu. Kasihan juga sampai mati mereka itu Mu'alaf. Ya.